terima kasih. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Sungguh benar Bapa di surga, kasih-Mu adalah nyata dan sungguh luas, membawa pikiran dan hati kami dan juga seluruh perbuatan kami melingkupi segala sesuatu yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Hidup kami senantiasa dipenuhkan dan kami bersukacita dan kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kembali lagi kami semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu ya Tuhan, selalu menyambut segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih bila saat ini kembali kami diberikan kesempatan untuk memuji-muji nama-Mu ya Bapa, meninggikan nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami siap untuk mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus memperbarui hati dan pikiran kami dan menjadi motivasi yang memotivasi kami, yang menjadi kuasa yang terus menggerakkan kehidupan kami untuk berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, 1-2 pengumuman bahwa nanti di tanggal 21, 22, 23 kita ada ibadah di retreat kita di Puncak. Jadi pada hari Sabtu dan hari Senin ya kita akan liburkan saat teduh kita Bapak Ibu Saudaraku, karena kita ada di Puncak Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari Minggu juga kita akan melaksanakan ibadah Minggu kita langsung dari Puncak ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, untuk semuanya itu adalah karena kebaikan Tuhan kepada kita. Kita ingin bersyukur bersama-sama di akhir tahun 2024 ini. Kita sudah memasuki minggu ketiga ya di akhir bulan ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan terima kasih buat kasih Tuhan Yesus yang telah menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebaikannya, segala kemurahan hati Tuhan, berkat-berkatnya yang terus kita rasakan, kita akan teruskan Bapak Ibu Saudara semuanya itu dengan memperlihatkan bagaimana kesetiaan kita, kesetiaan Tuhan kepada kita, dengan selalu bersama-sama di dalam kesatuan hati kita, di dalam persekutuan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, keluarga Allah yang selalu hidup di dalam kerukunan yang daripada Tuhan Yesus. Dan kemanapun kita melangkah dan apapun yang akan kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah didasari oleh keyakinan yang kuat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Nah puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah selanjutnya ya kita akan melihat lagi Bapak Ibu Saudara apa yang sudah kita mulai kemarin ya, melihat dari Kisah Para Rasul 15. Mari saudara-saudaraku kita akan bersama-sama menyaksikan lagi ya, membaca bersama-sama, melihat bersama-sama firman Tuhan yang terus mengajar kita, membawa kita lebih jauh lagi dan lebih luas lagi, lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, untuk melihat keajaiban daripada kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima ini benar-benar adalah sebagai berkat yang terbesar ya dalam hidup kita, pengalaman yang istimewa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita mengenal kasih karunia Tuhan ini benar-benar, ini adalah merupakan
berkat yang sangat istimewa. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang tidak dimiliki oleh semua orang, ya, oleh karena tidak semua orang mempercayai kasih karunia Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah kita ke Kisah Para Rasul 15 untuk melanjutkan lagi, ya, hubungan daripada Galatia pasal 5 ayat 21, 22, 19, 20, 21 yang masih berbicara tentang bagaimana pekerjaan daging yang begitu atau sangat merugikan banyak orang, ya, dan menutupi pikiran banyak orang, ya, menjadi selubung, Bapak Ibu Saudara, ya, menutupi pikiran manusia saat ini, apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka tidak sadar, mereka tidak menyadari bahwa, ya, kebaikan Tuhan saat ini yang dikaruniakan kepada semua orang adalah dengan melihat, ya, apa yang Allah lakukan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Disitulah rahasia daripada kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan saat ini, apabila, ya, semua orang mau mendengarkan, mau membuka, ya, telinga hatinya untuk mendengarkan dengan baik, ya, berita kabar baik, kabar sukacita yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kita, terkhusus yang dulu kita sebagai bangsa-bangsa lain disebut adalah kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, bangsa-bangsa kafir. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita melalui hambanya, pelayanan hamba Tuhan yaitu Rasul Paulus, sekarang kita memperoleh satu berkat yang istimewa, dan tentunya kita sangat bersyukur karena kita sudah menerima keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Namun di dalam perjalanan pelayanan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan, kita harus banyak tahu tentang apa-apa saja yang dikatakan oleh firman Allah kepada kita, supaya fokus kita, amin, supaya pelayanan kita, supaya pekerjaan kita, supaya kehidupan kita setiap hari benar-benar dituntun oleh semangat yang benar, semangat dengan pengertian yang benar. Jadi kita bukan lagi hanya karena ikut-ikutan atau karena hanya menyetujui saja, ya, pendapat orang lain, tetapi kita menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar didasarkan pada iman yang sesungguhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal 15, di mana kita lihat di sini, saudara-saudaraku, kemarin saya sudah sampaikan bahwa bahkan, ya, para rasul pun, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, jangankan para hamba Tuhan atau jangankan para pendeta atau pengerja gereja, ya, tokoh-tokoh gereja, dosen-dosen Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, ya, rasul pun, rasul Tuhan yang sudah pernah berjumpa langsung dengan Tuhan pun, mereka masih harus mendengarkan penjelasan dari Rasul Paulus tentang kehendak Allah, ya, kehendak Yesus Kristus, bagaimana cara mengenal Dia, bagaimana cara menyembah Tuhan Yesus, bagaimana cara melayani Dia, dan bagaimana saat ini cara, ya, menyaksikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul Tuhan, 12 rasul Tuhan, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka pun masih harus merendahkan hati, belajar mendengarkan, ya, kabar baik yang diterima oleh Rasul Paulus, ya, yang diterimanya bukan ketika Yesus ada di bumi, tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, ya, firman yang dulu menjadi daging, ya, sesudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, ya,
sesudah Yesus mengampuni segala dosa, sesudah Yesus menyerahkan tubuhnya, disalibkan dan darahnya dicurahkan, kemudian ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Sesudah 40 hari di bumi dia naik ke surga, lalu berfirman lagi dia yang sudah bangkit dan dipermuliakan itu, dan menyampaikan pesan-pesan kabar baik melalui hambanya Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, karena sebelumnya 12 Rasul Yesus Kristus sudah menyampaikan pesan-pesan kerajaan sorga kepada umatnya bangsa Israel. Dan disinilah Bapak Ibu Saudaraku terjadi. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di masa transisi atau di masa masa-masa peralihan daripada program Allah kepada bangsa Israel dan beralih kepada program Allah kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita yang dulu tidak dianggap, yang tidak mendapat bagian, tidak mendapat perjanjian, hanya bangsa Israel yang diurusi oleh Tuhan dari zaman dulu. Tetapi karena mereka menolak Yesus Kristus, menolak Mesias, melalui penolakan itulah maka Tuhan mewahyukan, berfirman kembali, amin, firman kemuliaan Yesus Kristus dari sorga melalui pelayanan hambanya Rasul Paulus, dan itu disampaikan kepada kita bangsa lain sebagai pokok-pokok pemberitaan kita, yaitu tentang kasih karunia-Nya Yesus Kristus mati mengampuni segala dosa manusia, dan setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perjuangan untuk meluruskan pemahaman yang keliru bahkan di antara para rasul itulah, rasul di Yerusalem itulah, maka Rasul Paulus datang kepada mereka untuk memberitahu perbedaan daripada rencana Allah, perbedaan daripada program Allah saat ini itu harus dipahami dengan baik supaya bisa mengerti bagaimana cara melayani Tuhan Yesus saat ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi ke Kisah Para Rasul 15. Supaya kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku bahwa sekali lagi pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus adalah pemberitaan Injil damai sejahtera. Tidak memaksa, dan bukan karena iri hati, dan bukan karena kesombongan, dan bukan karena ingin memecah, Bapak Ibu Saudara, memecah belah, tidak. Tetapi karena kerinduan yang besar adalah supaya di dalam tubuh Kristus semua orang dipersatukan, menjadi keluarga Allah yang sorgawi. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku yang sebelumnya tidak dipahami oleh para rasul Tuhan, karena mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada umat Israel saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini di Kisah Para Rasul 15 ini kita akan bersama-sama menyimak Bapak Ibu Saudara, terjadi juga ketegangan di antara para rasul, tetapi pada akhirnya damai sejahtera Tuhan itu, saudaraku, disampaikan melalui pemberitaan daripada Rasul Paulus, dan semuanya menjadi harmonis dalam hubungan pelayanan mereka, yang sangat luar biasa sesudah mereka mengerti penjelasan daripada Rasul Paulus. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 lagi. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jadi pengajaran inilah penyebab daripada perpecahan. Pengajaran itulah, dari situlah keinginan daging itu saat ini merasuki semua orang yang tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti peristiwa di awal gereja mula-mula zaman dulu, bahkan dibawa kepemimpinan para rasul. Apa yang diajarkan Bapak Ibu Saudaraku
oleh orang-orang yang datang dari Yudea, orang-orang Yahudi ke Antiokhia, ke bangsa lain, dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman di Antiokhia, dikatakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saudara lihat di sini sudah ada unsur pemaksaan secara halus. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekali lagi, bahwa kebenaran kasih karunia itu tidak memaksa orang, tapi membukakan kerelaan di hati orang. Ya, tapi di sini kita lihat ketika orang-orang Yahudi mulai menjelaskan tentang Injil yang mereka dengar, ya, yang mereka diajarkan oleh Tuhan Yesus di bawah hukum Taurat. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, mulai sejak Yesus lahir, ya, sampai Yesus Kristus melayani orang-orang Israel di dalam pelayanannya di bumi, Yesus Kristus hidup di bawah hukum Taurat. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pola-pola pelayanan Yesus Kristus ketika di bumi sejak kelahirannya, itu adalah hidup di bawah hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus disunat pada hari yang ke-8. Ya, itulah sebabnya Yesus harus mengunjungi bait Allah, ya, yang dituntun oleh orang tuanya, ya, oleh Yusuf dan Maria. Karena itulah program Allah untuk bangsa Israel pada waktu itu. Ya, Yesus Kristus datang untuk menggenapi, untuk melakukan hukum Taurat, supaya di atas kayu salib itu Yesus berkata sudah selesai. Amin. Dan apa yang sudah selesai itulah sekarang dikaruniakan kepada kita. Jadi kita bukan mengulangi lagi dari nol, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi bukan mengulangi lagi dari nol, lalu secara perlahan-lahan kita mulai mengumpulkan, ya, perbuatan baik kita. Nanti lama-lama makin banyak, lama-lama makin banyak, lalu nanti ditimbang, ya, di penghakiman. Seperti keyakinan banyak orang, ditimbanglah perbuatan-perbuatannya, katanya. Kalau lebih banyak perbuatan-perbuatan baiknya, maka dia akan masuk surga. Kalau lebih sedikit perbuatan baiknya, kalau lebih banyak perbuatan jahatnya, maka dia akan masuk neraka. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu kelicikan manusia yang saat ini merasuki pikiran banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beda lagi dengan orang Yahudi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka ini adalah orang-orang percaya kepada Yesus yang membawa kebiasaan hidup ketika mereka bersama-sama dengan Yesus di bumi sebagai manusia. Bahwa mereka, baik Yesus baik para pengikutnya, hidup melakukan hukum Taurat. Terutama di sini masalah warisan tradisi yang dimiliki, yang menjadi kebiasaan daripada bangsa Yahudi yang diwariskan oleh Musa. Dan warisan mereka itu adalah dari Tuhan. Ketika mereka di padang gurun, Tuhan menurunkan hukum Taurat, ya, dengan lebih daripada 600, ya, 13 lebih peraturan-peraturan kehidupan bagi bangsa Israel. Dan itu menjadi tradisi mereka, tradisi keagamaan mereka. Dan saudaraku, oleh karena orang-orang Yahudi yang datang dari Judea ini belum mengenal rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus kepada dan melalui Rasul Paulus tentang berita kabar baik yang berbeda, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus di bangsa-bangsa lain, maka Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang percaya dari orang-orang Yahudi ini datang ke wilayah bangsa-bangsa lain dan mengajarkan, ya, pengajaran yang mereka terima sebagai orang Israel, dan itu dipaksakan kepada bangsa-bangsa lain. Antara lain dikatakan, kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat orang Yahudi yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi bagi mereka pemahaman tentang Injil adalah tidak cukup hanya dengan iman untuk diselamatkan. Mesti harus dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu benar dan itu tidak salah kalau itu ditujukan kepada bangsa Yahudi,
kepada bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau kita sekarang kan bukan hidup di bawah hukum Taurat. Ya, Injil yang diterima oleh Rasul Paulus adalah Injil kasih karunia Allah yang dibebaskan, di mana kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, tapi kita dimerdekakan dari segala dosa dan segala kuasa maut dan segala peraturan-peraturan dunia. Tidak ada yang mengikat kita supaya kita menjadi lebih baik ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini memang tidak mudah dipahami oleh mereka. Bahkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini pun kebenaran ini tidak mudah dipahami, Bapak Ibu Saudaraku. Kecuali, amin, kecuali setiap orang benar-benar mendengarkan dengan tenang, amin, mendengarkan dengan rileks, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan mendengarkan dengan ketegangan. Ya, seperti peristiwa di sidang rasul-rasul di Yerusalem ini. Untungnya pada akhirnya Rasul Paulus berbicara, ya, menjelaskan kepada mereka tentang Injil damai sejahtera Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya ayat 2 dikatakan, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Apa yang dilawan keras dan dibantah oleh Rasul Paulus? Yang dibantah oleh Rasul Paulus dengan keras adalah bahwa tidak benar bahwa manusia diselamatkan saat ini dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi sekarang yang benar adalah bahwa setiap orang saat ini dapat dengan mudah, bukan dengan susah, bukan dengan berat dan bukan dengan bersusah payah, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap orang saat ini dengan mudah bisa menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus hanya melalui iman kepada apa yang sudah selesai dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana segala dosa manusia sudah ditebus dan sudah diampuni. Dan tidak ada ketegangan di situ, tidak ada iri hati, ya, tidak ada di situ perseteruan, tidak ada di situ dengki. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang ada adalah damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di situ perbedaan suku-suku, tidak ada di situ perbedaan kelas sosial, tingkat ya kemakmuran manusia, tidak ada di situ perbedaan bangsa, dan tidak ada di situ perbedaan warna kulit. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya sama kasih Tuhan kepada semua orang karena Yesus Kristus membayar lunas semua dosa manusia. Dosa manusia besar kecil, ya Bapak Ibu Saudaraku, semuanya Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai. Amin. Berdasarkan kebenaran yang mulia itulah saat ini, saudaraku, semua orang dapat memperoleh dengan mudah damai sejahtera Tuhan. Ya, bahkan lebih daripada mudah. Lebih daripada mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, lebih daripada mudah. Karena ini adalah pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Ya, kepada semua orang, siapa saja bisa menerima damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melalui kabar baik yang diberitakan oleh hambanya Rasul Paulus kepada kita bangsa lain yang setiap hari di mana kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara dan saya yang sudah menerimanya hidup di dalam damai sejahtera itu. Nah, saudaraku, tantangannya adalah orang-orang yang tidak mengerti, yang iri hati, ya Bapak Ibu Saudara, yang cemburu, yang merasa pengajarannya itu direndahkan oleh kasih karunia Allah, karena mereka akhirnya tidak bisa berbangga. Ya, saudara-saudaraku, mereka tidak bisa berbangga lagi dengan perbuatan-perbuatan mereka kalau mereka mendengarkan Injil keselamatan kasih karunia Allah. Mereka tidak bisa lagi melakukan berbagai hal
ya Bapak Ibu Saudaraku, warisan-warisan dari nenek moyang mereka, hukum Taurat yang menjadi yang menjadi kebanggaan mereka. Saudaraku, Paulus katakan di situ, dikatakan bahwa ya, Lukas mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas menantang keras dan melawan, membantah pendapat mereka itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, dan kita lihat dikatakan akhirnya ditetapkanlah supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kemana? Pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal kekeliruan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau sama pemberitaan Paulus dengan Petrus, untuk apa mereka membicarakan perbedaan itu kalau memang sudah sama? Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak sama. Sekali lagi, kalau memang berita yang disampaikan oleh Petrus tentang Yesus Kristus itu persis sama. Ketika Petrus menyampaikan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel, kalau memang itu adalah berita yang sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain mengenai Yesus Kristus, untuk apa mereka Bapak Ibu Saudaraku tegang-tegangan mereka bersidang di Yerusalem? Untuk apa Paulus harus ya mengklarifikasi semuanya itu ke Yerusalem? Ya, untuk apa mereka harus mengadakan persidangan? Ya, bahkan bisa dikatakan perdebatan. Ya, mereka berdebat Bapak Ibu Saudaraku di Yerusalem. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi dari Yerusalem pergi ke bangsa-bangsa lain mengajarkan bahwa bangsa-bangsa lain juga hidup di bawah hukum Taurat. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dibantah oleh Rasul Paulus. Karena Paulus adalah orang Yahudi, Paulus adalah Farisi, Paulus adalah ahli Taurat, tapi Tuhan tidak menyuruh dia menyampaikan keyakinan itu ke bangsa lain. Lalu apa yang disuruh disampaikan? Yesus Kristus dari sorga menampakkan diri kepada Paulus dan menyampaikan supaya Paulus memberitakan kepada bangsa-bangsa lain tentang berita kematiannya. Amin. Berita kematian Yesus Kristus, di mana melalui kematiannya itulah semua dosa manusia sudah diampuni. Sehingga keselamatan diperoleh setiap orang saat ini bukan dengan usaha dan perbuatan baik, dengan berjuang keras Bapak Ibu Saudara. Berjuang keras kemana Bapak Ibu Saudara? Ya, perjuangan keras itu sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia yang menggantikan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai sejauh mana perjuangan keras manusia saat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya berbuat baik supaya memadai? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah ketegangan di dalam persidangan para rasul di Yerusalem ini. Saudaraku, kita lihat selanjutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ketiga, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Karena waktu itu saudara-saudara, Paulus itu melayani di luar daripada Yerusalem, sedangkan Rasul Petrus melayani di Yerusalem. Ya, nah, jadi mereka, Paulus dan Barnabas, diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang bukan Yahudi maksudnya. Ya, hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada waktu dan tempat di mana Paulus jeda, ya rehat atau beristirahat untuk memberitakan Injil Kristus. Di mana saja dia, dengan bertemu dengan siapa saja, Rasul Paulus ini selalu ingin agar orang lain ditolong. Amin. Bapak Ibu Saudara, selalu ingin agar orang lain ditolong. Ya, ditolong oleh siapa? Ditolong oleh kabar baik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ditolong oleh kuasa Allah. Amin.
ditolong oleh kuasa Roh Kudus, dibantu oleh kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Melalui kesaksian Rasul Paulus, mereka ditolong semuanya, dibantu untuk menjelaskan kekeliruan pemahaman mereka itu, dan supaya mereka menerima kebenaran. Amin. Nah, saudaraku, ayat 4, setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan Paulus, Barnabas, dan juga Titus dan Timotius dan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara tahu bahwa kecemburuan itu ada pada bangsa Israel. Kenapa? Karena ketika Yesus melayani di bumi, saudaraku, Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu datang asalnya, sumbernya, akarnya adalah dari siapa? Dari bangsa Yahudi. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain tanpa melalui orang-orang Yahudi. Jadi mereka akhirnya bingung, kenapa bisa ya? Kenapa bisa bangsa-bangsa lain itu menerima keselamatan, jemaat-jemaat terbentuk di mana-mana, Lantas mereka mulai, Bapak Ibu Saudaraku, cemburu. Orang-orang Israel ini cemburu dan iri hati. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Terutama bukan karena bangsa lain itu selamat. Mereka senang bangsa lain diselamatkan, tapi harus juga hidup menurut adat istiadat mereka. Yaitu bangsa-bangsa lain itu yang percaya juga harus hidup di bawah hukum Taurat. Dan itulah yang membangkitkan iri hati dan juga akhirnya membawa perpecahan di antara mereka. Bandingkan Bapak Ibu Saudaraku dengan gereja-gereja di zaman sekarang ini terus mengalami perpecahan demi perpecahan. Sampai puluhan ribu denominasi di seluruh dunia di dalam kekristenan. Terus Bapak Ibu Saudaraku mengalami perpecahan demi perpecahan. Itu apa sebabnya Bapak Ibu Saudaraku? Apakah itu ditimbulkan oleh pengertian mereka tentang Injil damai sejahtera yang diberitakan oleh Rasul Paulus, atau karena mereka hidup di dalam kekeliruan, pengertian yang salah, di mana mereka berpegang teguh kepada pengajaran di luar daripada apa yang disampaikan Rasul Paulus. Itu sudah pasti, saudaraku. Itu sudah pasti karena orang-orang di zaman sekarang ini masih mengandalkan pikirannya sendiri dan masih hidup dengan segala pengajaran-pengajaran di luar daripada kasih karunia Allah, dan itu pasti menyebabkan perpecahan, perseteruan, percederaan, iri hati dan dengki, dan kepentingan-kepentingan diri sendiri ada sangat dalam tertanam di sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi di dalam persidangan para rasul di Yerusalem, di ayat 5 dikatakan, saudara, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Orang Farisi, saudara tahu, mereka adalah pemimpin yang sangat berpegang teguh pada hukum Taurat. Mereka tidak rela melepaskan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi memang kalau mereka melayani di Yerusalem kepada bangsa Israel, itu tidak apa-apa. Memang itu bagian mereka, Bapak Ibu Saudara. Itu jatah mereka, jatah orang Israel. Tapi kalau misalnya pelayanan itu adalah ke bangsa-bangsa lain, menjadi berbeda. Amin. Karena bangsa-bangsa lain tidak diharuskan hidup di bawah hukum Taurat, dan itu membawa perpecahan bagi bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa dari orang Farisi dikatakan di dalam persidangan itu
yang sudah menjadi percaya dan berkata, apa kata mereka? Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Bapak Ibu Saudara, ya, inilah keyakinan daripada orang percaya, orang Yahudi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, bentuk yang lebih halus di zaman sekarang ini, bentuk yang lebih halus dari pengajaran-pengajaran yang keliru, sama seperti orang-orang Farisi yang dalam persidangan dengan Rasul ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah orang-orang di zaman sekarang ini mengajarkan adalah bahwa tidak cukup hanya dengan iman orang diselamatkan, tapi harus juga berjuang, berusaha berbuat baik. Itulah bentuk daripada usaha pengajaran yang saat ini memecah belah daripada kehidupan orang-orang percaya dan menjadi perbudakan secara halus di kelompok-kelompok yang tidak mengerti kasih karunia Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi tantangan dan rintangan terhadap pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu saat ini, saudaraku, itu akan selalu berat dihadapi. Ya, karena apa? Karena begitu banyak orang saat ini tidak rela melepaskan pengertiannya yang keliru, ya, tentang pengenalan akan Tuhan Yesus saat ini, saudaraku, sehingga ketegangan itu selalu terjadi. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat di sini dikatakan di ayatnya yang ke-6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu, saudaraku, membicarakan soal itu untuk menyepakati. Kesepakatan apa Bapak Ibu Saudaraku? Di dalam Galatia pasal 2, itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Peristiwa di Kisah Para Rasul 15 ini dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia bahwa mereka sudah dulu menyepakati bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak disertakan, tidak dipaksakan, dan tidak hidup menurut hukum Taurat, karena itu hukum Taurat itu adalah bagian daripada praktek hidup beribadah orang Yahudi. Dan dasar daripada bangsa lain untuk meyakini tidak hidup di bawah hukum Taurat adalah dengan mempercayai bahwa karya penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib sudah menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Jadi tidak ada lagi ketegangan sebenarnya. Amin. Kalau, nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kedengkian. Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi kepentingan diri sendiri, tapi yang ada adalah kepentingan Kristus dan damai sejahteranya apabila semua orang menerima, mempercayai apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan saudaraku, itulah yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan lingkungan masyarakat, kalau sama-sama menerima. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau tidak menerima, ada orang yang tidak menerimanya, dan banyak yang tidak menerima dan tidak rela mempercayai berita kasih karunia Allah ini. Itu sebabnya ketegangan, perpecahan, perseteruan, kebencian, iri hati, dendam, pembunuhan, dan segala kejahatan merajalela di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Itu yang menyebabkannya. Nah, saudaraku, Allah mau supaya hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan jemaatnya, ya, orang-orang kudusnya. Maka kita harus memahami, saudaraku, bagaimana pada akhirnya kemenangan itu adalah di dalam kebenaran yang dipegang oleh kita setiap orang percaya saat ini, yaitu bahwa
dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu ya, sedikit lagi. Bagaimana di sini kita lihat bahwa akhirnya Rasul Petrus pun mengakui ya pemberitaan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, itulah saat ini yang berlaku. Kita lihat, Saudara, ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal, yaitu mengenai berita keselamatan bagi bangsa-bangsa lain itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ya, ini adalah maksudnya ketika Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius. Tapi kan bukan Petrus yang pergi ke bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku, tapi Paulus selanjutnya ya. Ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, kepada bangsa lain, sama seperti kepada kita. Dan Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Allah menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, saudaraku, akhirnya Petrus pun sadar akan hal itu. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin-pemimpin di dalam gereja lah yang harus lebih dulu menyadari kebenaran kasih karunia Allah ini kalau ya gereja-gereja ingin bersatu, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak memahami kebenaran kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, perpecahan itu tidak bisa dielakkan. Akan terus terjadi sepanjang zaman karena di situ ada keinginan daging. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayat 10. Kalau demikian, mengapakah kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Apa maksudnya kuk yang tidak bisa dipikul ini, Bapak Ibu Saudara? Hukum Taurat. Ya. Jadi saudaraku, Petrus mengatakan apa? Petrus mengatakan, ya kita saja orang Israel tidak bisa melakukannya, apalagi bangsa lain. Jadi kenapa ya menjadi bodoh seperti itu? Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia. Hai kamu jemaat Galatia yang bodoh. Ya bodohlah Bapak Ibu Saudara. Udah tahu jalannya jalan buntu, masih terus saja. Ya kan? Itu namanya suatu kebodohan. Sudah tahu jalan yang terbuka supaya sampai pada tujuan ditawarkan tapi tidak mau. Masih harus dengan perbuatan-perbuatan katanya supaya bisa diselamatkan manusia di zaman sekarang ini. Ya sampai Bapak Ibu Saudaraku seperti Paulus katakan sampai mampus juga tidak akan bisa berhasil. Ya kan? Dikasih yang mudah dari Tuhan Yesus, maunya yang susah, maunya yang sulit Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu ya Injil itu tidak memaksa, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berita kabar baik itu tidak memaksa siapapun untuk meyakini kebenaran. Itu atas dasar kerelaan hati setiap orang. Itulah yang Roh Kudus inginkan bagi semua orang yang rela hatinya terbuka untuk percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 11 ya. Sebaliknya kita percaya, kata Petrus, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ya tentu saja keselamatan itu kan hanya di dalam Yesus, amin. Tapi caranya bagaimana orang mengenal keselamatan itu, Bapak Ibu Saudaraku? Saat ini orang mengenal keselamatan dan damai sejahtera Tuhan adalah dengan percaya kepada pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai, ya, mengampuni, menebus hidup kita, ya, dari segala kuk dan segala kutuk dan segala, ya, rintangan apapun semuanya sudah selesai, ya, itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sesudah itu Bapak Ibu Saudaraku, kesimpulannya di ayatnya yang ke-12 dikatakan, apa kesimpulan daripada sidang para rasul waktu itu di Yerusalem? Kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara?
Ayat 12 dikatakan, maka diamlah seluruh umat itu di Yerusalem, orang-orang percaya, pengikut Yesus di Yerusalem, lalu mereka mendengarkan Paulus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau orang ya saat ini yang mengaku percaya kepada Yesus tapi tidak mendengarkan berita kabar baik yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain, pasti mereka mempercayai berita Injil yang keliru, Injil lain namanya. Kabar baik yang lain yang membawa perpecahan, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang menyebabkan iri hati dan dengki, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang menyebabkan perseteruan di antara orang yang bersaudara sekalipun, seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, karena campur aduk pengetahuan akan firman itu menyebabkan iritasi, Bapak Ibu Saudaraku, menyebabkan adanya kecemburuan di dalam hati manusia. Sebab Bapak Ibu Saudara, ya keinginan daging itu selalu ingin supaya dia didahulukan dari orang lain. Dia yang lebih utama, dirinya yang lebih penting dan orang lain nomor 2. Tapi di dalam kebenaran berita Injil kasih karunia Allah yang kita terima, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Kristus mati bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Amin. Itulah kasih yang sempurna, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mengutamakan orang lain melebihi daripada diri kita sendiri, itu tidak bisa dikerjakan oleh keinginan daging, dan itu tidak bisa dikerjakan oleh berita yang keliru, oleh pengajaran yang keliru. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu hanya kepura-puraan, pura-pura mengutamakan orang lain tapi ada udang di balik batu. Itu pasti mengikuti pengajaran yang keliru. Di dalam hati manusia itu tidak bisa dibebaskan, Bapak Ibu Saudara. Dalam pikiran manusia itu hanya bisa berpura-pura saja. Ya, karena apa? Karena hanya Roh Kudus yang bisa membersihkan itu dari hati manusia. Ya, sekali lagi, hanya karena Roh Kudus bekerja melalui berita kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa dibebaskan dari dalam diri setiap manusia saat ini. Usaha dan pekerjaan dan ilmu pengetahuan apapun, Bapak Ibu Saudara, ya, pangkat dan juga segala macam, ya, apapun yang diraih oleh manusia di dunia ini tidak bisa membebaskan dirinya dari sifat-sifat egoisme, Bapak Ibu Saudara. Paling itu hanya bisa berkamuflase secara halus, tapi di dalam batin manusia itu tidak ada perubahan. Roh Kuduslah yang mengubah batin kita dengan kebenarannya, kebenaran kasih karunia-Nya, untuk bisa menyampaikan dan mengutamakan orang lain, sama seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan kabar baik tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah, kasih karunia-Nya benar-benar sempurna, membawa damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di dalam lingkungan kita, apabila sama-sama menerimanya sebagai jalan hidup yang ditempuh oleh setiap orang yang percaya dan hidup di dalam kebenaran Kristus ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku tetap setia. Saudaraku, kita tetap hidup di dalam kepercayaan yang benar ini, supaya Tuhan memakai pelayanan kita sesuai dengan rencananya. Amin. Membawa damai sejahtera kepada orang lain, itulah misi daripada, tujuan daripada Tuhan memberikan kita kesempatan dan panjang umur dan kesehatan dan segala berkat yang Tuhan berikan mencukupi apa yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa yang baik, kalau kami terus diajar oleh Tuhan dan diberikan kemampuan untuk mengalami damai sejahtera-Mu oleh pertolongan Roh Kudus. Hati kami terus diangkat untuk selalu antusias untuk
senantiasa menyambut dan menerima setiap arahan bimbingan daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh diberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami bersiap untuk melakukan segala tugas pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Mari. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam sehat buat kita semuanya.